Ini materi yang pertama terkait dengan pendahuluan teknik mikroprosesor. Hal yang kemudian perlu Anda pahami dari bahasan materi pertama ini adalah Anda memahami terkait dengan aplikasi mikroprosesor. Diharapkan Anda sudah bisa menggambarkan mikroprosesor itu dia diimplementasikan di mana saja sih. Gitu. Banyak beragam ya aplikasi, baik yang kecil ya, yang bentuk secara dimensi kecil sampai yang dimensinya besar, dari yang sederhana sampai yang kompleks, dari yang dia single ya, tunggal, sampai yang kemudian dia distributed. Artinya di sana banyak mikroprosesor yang kemudian dia tersambung secara bersama-sama untuk menjalankan satu fungsi tertentu, dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dari yang implementasinya DAM ya, DAM itu dia hanya misalnya menerima masukan, menghasilkan keluaran, sampai yang kemudian cerdas. Anda berikan di sana pengetahuan, basis pengetahuan, knowledge, kemudian dia di sana bisa belajar menggunakan artificial intelligence atau yang lain ya, computational intelligence, yang kemudian dia bisa melakukan kerja berdasarkan pembelajaran yang kemudian Anda berikan. Jadi aplikasinya diharapkan di sini ya Anda bisa mencoba mengeksplor beragam aplikasi mikroprosesor dari tadi ya, dengan range yang cukup lebar gitu, yang paling sederhana sampai yang paling kompleks, yang DAM ya, yang bodoh ya, dalam tanda petik, mohon maaf saya sebutkan kata itu, yang dari yang bodoh hanya dia menerima masukan, menghasilkan keluaran saja, sampai yang kemudian dia bisa berpikir dalam artian dia bisa menentukan output apa yang harus dihasilkan dengan basis pengetahuan yang dia peroleh gitu. Sampai yang sederhana sampai yang kompleks. Silakan nanti Anda bisa mengeksplor beragam aplikasi mikroprosesor tersebut. Hal-hal tersebut hanya dimungkinkan ya sistem dia bisa berpikir dia, sistem dia bisa kita berikan rule ya, aturan-aturan tertentu untuk kontrol dan seterusnya, kalau misalnya dia itu bisa kita program. Untuk kemudian bisa kita program, maka salah satu komponen utama yang ada di sana itu adalah mikroprosesor. Nah, di bab 1 ini Anda diharapkan ya nanti mampu coba saja ya mencari beragam aplikasi berbasis mikroprosesor. Anda akan dihadapkan banyak ini ya sistem, mulai dari dan dia pun beragam juga gitu. Mulai dari sistem diagram bloknya di sana berarti memuat dia menggunakan prosesor apa, itu pun beragam juga prosesornya, tipenya, sampai kemudian dia itu menggunakan metode apa gitu, dan dia pun beragam juga. Dilihat juga dari aplikasinya dia digunakan untuk apa. Silakan nanti Anda explore ya, ini akan baik bagi Anda untuk kemudian bisa mencoba secara mandiri mencari sumber-sumber lain yang terkait dengan apa yang dibahas di mata kuliah ini. Karena salah satu kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa Tekom, begitu dosen memberikan kuliah ya, mahasiswa bisa mengeksplor sendiri, mencari sumber-sumber relevan, sumber-sumber yang terkait untuk memperkaya pemahamannya. Itu yang diharapkan dari mata kuliah saya dan mata kuliah yang lainnya yang ada di Tekom. Dan itu saya yakin akan berguna bagi Anda begitu Anda dihadapkan pada satu permasalahan, Anda menemukan problem yang harus dipecahkan, Anda mempunyai kerangka untuk bisa memecahkan permasalahan itu. Terutama kalau misalnya menggunakan mikroprosesor. Mikroprosesor gabungkan dengan pemrograman, gabungkan dengan AI, gabungkan dengan yang lain-lain ya, sehingga membentuk sistem yang bisa memecahkan problem tersebut. Dan itu hanya bisa dicapai ya kalau misalnya Anda sudah punya pemahaman itu, sehingga dari awal ini Anda ada yang tingkat 2, ada yang mungkin mengulang dan seterusnya, Anda mulai mengeksplor sumber itu banyak dari internet, silakan Anda bisa eksplor di sana. Orang yang sudah mengembangkan ini juga banyak, Anda bisa mengeksplor di web, misalnya di artikel ilmiah jurnal maupun artikel-artikel yang lain, banyak banget gitu. Tinggal Anda sekarang bagaimana kemudian memanfaatkan itu, meramu itu ya, mengkonstruk, membangun beragam
pengetahuan yang tersebar itu untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh Anda gitu. Memperdalam pengetahuan, memperluas pengetahuan, memperdalam skill atau meningkatkan skill Anda dan yang lain-lain. Dan semua yang Anda lakukan itu pada gilirannya akan bermanfaat bagi Anda. Itu sih. Ini ya, microprocessor ada di mana. Ini diharapkan Anda nanti mencoba mampu mencari beragam aplikasi yang menggunakan mikroprosesor. Kemudian terkait dengan revisi kuliah, saya coba lewati. Yang kemudian perlu Anda pahami lagi bahwa beragam opsi itu ada, mulai dengan berbasis hardware, berbasis mikroprosesor yang Anda pelajari di teknik ini, maupun nanti berbasis FPGA. Sehingga kalau misalnya Anda nanti belajar tentang sistem digital lanjut, Anda belajar di sana bagaimana Anda bisa mengaplikasikan ya satu aplikasi, satu sistem itu dengan menggunakan programmable logic device. Dalam hal ini FPGA, CPLD bisa Anda implementasikan di sana. Sekali lagi, Anda bisa coba cari juga gitu di luar ya, dari beragam sumber yang tersebar itu terkait dengan implementasi sistem menggunakan FPGA. Anda akan dihadapkan juga beragam sistem, beragam teknik, beragam arsitektur, beragam platform, beragam framework yang digunakan, beragam tools yang digunakan di sana untuk kemudian bisa membuat satu sistem yang dia itu programmable. Latar belakang kenapa kemudian menggunakan FPGA dan seterusnya juga biasanya dijelaskan di sana. Dasarnya adalah kalau menggunakan FPGA di sana pemrosesan atau task pemrosesan tugas atau eksekusi dari task itu dia dilakukan secara hardware. Kalau secara hardware dari sisi waktu eksekusi dia jauh lebih cepat daripada eksekusi secara software yang ada di mikroprosesor maupun mikrokontroller. Nah, dari slide ini diharapkan nanti Anda punya kerangka berpikir itu kalau misalnya ada satu aplikasi, Anda mau menggunakan pendekatan yang mana nih? Pendekatan hardware base atau menggunakan software base atau menggunakan hardware programmable base. Itu masing-masing akan tergantung ya, akan banyak constraint yang berlaku di sana gitu. Constraint ini dalam artian gini, kalau Anda menggunakan PLD, programmable logic device, kemungkinan Anda akan memerlukan waktu yang lama dalam pengembangan sampai kemudian mendapatkan sistem yang Anda inginkan. Katakanlah gini, Anda ingin membuat satu sistem untuk yang paling sederhana ya, misalnya pemantauan kondisi lingkungan, suhu, kemudian kelembapan udara. Anda bisa menggunakan PLD, Programmable Logic Device, bisa menggunakan FPGA di sana. Tapi ada konsep yang kemudian untuk sampai menjadi satu sistem yang bisa diaplikasikan, kalau di FPGA itu agak ini ya, agak ya di sanalah ada ininya gitu, ada penghalangnya, dalam artian ada barrier ya, sampai kemudian dia bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan langsung di lapangan ya. Di lapangan dalam artian ini langsung bisa diuji. Misalnya Anda membuat alatnya, Anda pasang di satu tanah lapang untuk memantau secara real time. Gitu. Nah, concern itu ada gitu. Anda bisa juga menggunakan CPLD seperti itu, menggunakan FPGA seperti itu ya untuk mengimplementasikan sistem. Tapi kan itu jadi tidak efisien gitu. Dilihat dari waktu pengembangan yang cukup lama, kemudian dilihat dari misalnya cost juga ya, biaya untuk mengembangkan, karena FPGA relatif lebih lebih mahal daripada misalnya mikrocontroller yang kalau misalnya Anda menggunakan aplikasi Anda hanya untuk mengukur suhu dengan kelembapan, cukup dengan mikrocontroller yang katakanlah tiny AVR ya, tiny AVR itu Anda implementasikan dengan menggunakan itu gitu. Dia jauh lebih efisien daripada yang menggunakan CPLD. Sehingga memang pemilihan atau opsi Anda mau melakukan pendekatan apa untuk satu aplikasi akan tergantung oleh beberapa hal ya. Ada constraint, harga,
lama waktu pengembangan, kemampuan Anda atau keahlian Anda, kebiasaan Anda dalam mengembangkan satu sistem itu akan menjadi pertimbangan Anda akan memilih yang mana. Dan tidak ada pilihan yang baik, tidak ada yang paling baik, tidak ada pilihan yang paling jelek ya. Masing-masing dia punya plus minusnya. Sehingga dalam melakukan desain yang biasanya menjadi parameter itu adalah optimal. Fungsinya tercapai, tapi constraint-nya juga dia terlingkupi. Constraint tadi harga, waktu pengembangan, kemudian lain-lain ya, misalnya peralatan yang sudah tersedia itu bisa menjadi constraint. Jadi diharapkan dari sini Anda sudah punya gambaran, diberikan satu aplikasi, Anda punya banyak opsi sebenarnya untuk bisa membuat satu sistem yang Anda diminta untuk memecahkan satu problem dan untuk dengan mengembangkan satu sistem beragam opsi bisa Anda lakukan pendekatannya. Hanya saja sekarang Anda tinggal memilih mana, dan pemilihan biasanya salah satu tergantung ya. Pemilihannya itu salah satunya tergantung dari pengetahuan Anda, knowledge Anda, dan skill yang Anda punyai. Dan untuk bisa memperdalam dan memperluas juga ya, memperluas dan memperdalam, walaupun ini kadang satu kompromi ya. Anda bisa memperdalam tapi kemudian Anda jadi tidak luas pandangannya, atau Anda memperluas tapi jadi tidak dalam. Itu sebenarnya juga satu constraint juga gitu. Anda ya tengah-tengah lah ya, pandangannya luas, begitu Anda sudah menemukan solusi Anda bisa secara mendalam menelusuri itu gitu. Dan skill Anda, dan itu bisa Anda peroleh kalau misalnya Anda aktif sebagai mahasiswa ya. Mumpung Anda mahasiswa ini sebenarnya, mumpung Anda mahasiswa, Anda juga masih muda, coba rajin untuk menelusuri lewat sumber yang tersedia, lewat internet, Google Scholar, lewat Instructable ya. Instructable juga dia membahas secara teknis bagaimana cara Anda mengimplementasikan satu sistem, itu ada di sana. Itu bisa Anda gunakan untuk melatih skill Anda, skill programming, skill analytic design ya. Bagaimana kemudian Anda punya kemampuan untuk menganalisis satu problem dan Anda kemudian merancang, itu akan bagus bagi Anda. Ini diharapkan dari sini gitu ya, dari slide ini. Kemudian terkait dengan rangkaian digital, Anda diharapkan mampu memahami apa itu perangkat digital dan yang lain-lain ya. Kalau misalnya dihadapkan ada satu masukan yang sifatnya analog, bagaimana kemudian Anda bisa punya solusi ya, sehingga masukan analog itu bisa Anda digitalkan untuk kemudian Anda proses dalam mikroprosesor. Ini hanya terkait dengan sejarah, kompleksitas chip, ini sejarah, silakan Anda telusuri bahwa sekarang memang banyak arah pengembangan mikroprosesor, salah satunya itu adalah untuk bisa memaparkan lebih banyak transistor di dalam satu chip, sehingga dia akan bisa melakukan lebih banyak task ya, lebih banyak tugas di sana, kecepatannya bisa lebih tinggi dan tujuan-tujuan yang lain. Salah satunya constraint-nya salah satunya adalah power, kebutuhan daya ya. Kebutuhan dayanya dengan panjang transistor tentu kebutuhan dayanya lebih besar, sehingga bagaimana kemudian dia bisa meningkatkan kecepatan dengan menambah jumlah prosesor ya, kecepatan dengan fungsional, dengan menambah jumlah transistor tanpa kemudian mengorbankan daya. Nah, itu yang menjadi arah pengembangan mikroprosesor saat ini. Termasuk juga terkait constraint implementasi ininya ya, chipnya ya. Seperti Intel kan dia mentok juga di chip yang berbasis 1, berapa? Yang ordernya nano kan dia dia sampai pending untuk produksi itu, kecuali ada SMNC. Nah, di sini saya juga mencoba memberikan beberapa ini ya, berita-berita yang bisa memberikan informasi ke kita terkait dengan pengembangan prosesor dalam hal teknologi processingnya. Ini ada prosesor 3 nanometer saat ini yang dikembangkan oleh TSMC ya. TSMC silahkan nanti Anda bisa baca di sini di tahun 2020 itu 3 nanometer. Itu yang
boundary ya, batas dari kita saat ini pengembangan mikroprosesor 3 nanometer. Kemungkinan kalau ini sudah diproduksi, prosesor-prosesor yang ada di smartphone Anda, ada di laptop Anda itu bisa jadi lebih cepat gitu. Ini teknologi proses, terkait dengan teknologi proses. Silakan nanti Anda coba bisa telusuri lagi. Nah, terkait dengan komponen komputer, saya ingin mencoba menggambarkan di sini tentang dalamnya komputer itu ada apa saja sih. Anda bisa saat ini ya bisa mencoba menggambar di pikiran Anda ya. Di sana itu ada prosesor, ada memori, ada device. I/O ya dalam hal ini adalah input output. Memori nanti digunakan untuk menyimpan data sementara. Kemudian prosesor dia digunakan sebagai pusat proses atau pusat kontrol ya di sana. Di sana ada kontrol dan data path. Kontrol itu nanti Anda akan belajar di arsitektur komputer bahwa kontrol dia akan mengontrol setiap aktivitas, setiap alur yang ada di data path. Data path itu dia hanya mengalirkan data dari input menuju output dan dikontrol oleh controller yang ada di prosesor. Dan Anda pun bisa mengambil nanti ya mata kuliah perancangan mikroprosesor untuk belajar terkait dengan desain dari mikroprosesor ini. Ada yang dedicated, ada yang dedicated kan artinya dia untuk keperluan khusus, ada yang dia general mikroprosesor untuk keperluan umum. Keperluan umum itu dalam artian Anda nanti bisa membuat program di sana, Anda menerjemahkan kode mnemonik ya, yang kita sebut kode mnemonik untuk setiap instruksi yang bisa dijalankan oleh kontrol ini. Ini komputer ya. Anda bayangkan aja saat ini ya di sistem mikroprosesor itu ada prosesor, ada memori, ada device. Nah, device-nya ini beragam, tipe memorinya juga beragam, controller maupun prosesornya juga beragam. Beragam arsitektur, beragam tipe, beragam fitur yang ada di sana. Kemudian memori pun ada beragam tipe juga ya, memori data, memori program, kemudian dilihat dari kapasitasnya, dilihat dari teknologinya juga macam-macam juga. Kemudian, apalagi I/O ya, I/O ini beragam, biasanya dia akan sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda ingin misalnya gini ya, Anda ingin bisa mengontrol komputer lewat kedipan mata, lewat kedipan mata ya, lewat kedipan mata. Nah, lewat kedipan mata berarti ada perangkat input kan yang di sana. Perangkat inputnya apa? Nah, itu kemudian dijabarkan nanti di bagian device. Baru kemudian dari kedipan mata itu dia akan secara program ya, Anda membuat algoritmanya nanti disimpan di memori program. Kemudian kalau membutuhkan data untuk menyimpan pembelajaran atau data sementara ya, Anda akan membutuhkan memori data. Kemudian program yang Anda simpan di dalam memori program akan dieksekusi oleh prosesor. Data path akan mengalir, kontrol juga dia akan mengatur aliran data ini. Itu kira-kira gambarannya. Dan Anda bisa bayangkan kalau device itu ya, input output dia jumlahnya banyak sekali ya, tergantung dari aplikasi apa sebenarnya yang Anda inginkan gitu. Bisa jadi Anda bisa ya memunculkan satu device baru atau baik input maupun output untuk mengakomodir apa yang Anda inginkan, karena device input output ini dia akan digunakan ya sebagai antarmuka gitu, antarmuka antara sistem mikroprosesor ini dengan penggunanya bisa saya, bisa sistem yang lain gitu, bisa manusia, bisa sistem yang lain, bisa lingkungan, bisa yang lain. Pokoknya yang dia itu dia menjembatani ya, mengantarmuka antara mikroprosesor ini dengan dunia luarnya. Oke, bisa Anda bayangkan ya terkait dengan ini. Anda pahami aja ini. Dan kita nanti akan banyak belajar ya tentang mikroprosesor ini, tentang prosesor ini secara internal, bagaimana operasionalnya, kemudian dengan memori, dan bagaimana kemudian kita bisa antara prosesor dengan memori dan device ya. Dan device ini dia saling berinteraksi. Itu yang akan kita pelajari di teknik mikroprosesor ini. Antarmuka banyak modelnya ya, silakan nanti Anda bisa coba cari di internet terkait dengan antarmuka ini, kemudian peripheral apa yang digunakan. Ini adalah device yang kemudian mengakomodir kebutuhan Anda. Tadi saya sudah sampaikan ya, peripheral.
terkait dengan arsitektur komputer dari gambar sini ya, yang diharapkan dari Anda bisa memahami terkait dengan scope atau ruang lingkup pembahasan yang ada di tiap mata kuliah. Kalau yang di arsitektur komputer Anda belajar yang ini, yang tentang CPU-nya. Bagaimana arsitektur ya, arsitektur kan berarti dia bangunan gitu, bangunan yang ada di CPU, di Central Processing Unit yang ada di prosesor, registernya, aritmetik alunya, kemudian unit kontrolnya, interkoneksinya, sistem busnya, kemudian kode instruksinya dan seterusnya itu dijabarkan nanti di arsitektur komputer. Kalau di organisasi komputer ini Anda akan belajar nanti bagaimana satu kesatuannya antara CPU, memori, I/O ini Anda pelajari. Nah, kalau di teknik mikroprosesor karena yang kita bahas sebagian besar itu adalah terkait dengan ini ya, kita akan menyinggung juga tentang arsitektur. Arsitekturnya dalam artian kita akan coba belajar arsitektur yang sederhana. Dan kemudian dari arsitektur itu Anda bisa mencoba memanfaatkan arsitektur yang ada di satu mikroprosesor atau mikrokontroller itu untuk satu aplikasi. Bagaimana kemudian Anda bisa mengaitkan ya, mengantarmukakan ke I/O, mengantarmukakan ke memori untuk satu aplikasi. Dan karena yang dipelajari adalah konsep dasar dan tekniknya ya, karena namanya kan teknik ya, teknik mikroprosesor, maka mikrokontroller maupun mikroprosesor yang akan Anda pelajari itu adalah yang sederhana, yaitu 8051. Walaupun kemudian Anda bisa mencoba ya, atau Anda nanti bisa menerapkan konsep yang dipelajari di teknik mikroprosesor ini dengan menggunakan prosesor yang lebih kompleks, misalnya ARM ya, dengan arsitektur ARM 32 bit, MIPS 32 bit, kemudian SoC ya, misalnya sistem on chip yang Anda, ini ada sistem on chip bagus nih untuk misalnya satu aplikasi tertentu, Anda bisa merancang satu sistem berbasis SoC itu. Apakah bisa? Bisa. Anda saat ini banyak tersedia di luar perusahaan atau jasa yang dia menyediakan pembuatan PCB. Jadi secara hardware, secara proses pembuatan PCB maupun dia pun bisa melakukan flashing ya, soldering kayak gitu, penempatan komponen dan seterusnya. Dia sudah diadakan jasa gitu. Ada jasa yang dia menyediakan seperti itu. Yang kemudian perlu Anda rancang itu hanya ininya gitu, hanya skematiknya saja gitu. Anda buat skematiknya, Anda buat layoutnya mungkin ya, layout yang sudah siap nanti untuk bisa dibuat PCB-nya, komponennya apa saja Anda sudah definisikan di sana. Anda serahkan itu aja gitu, tanpa kemudian perlu membuat macam-macam ya, membuat PCB-nya, membuat memasang komponennya yang sangat kecil, itu sudah ada jasa yang kemudian memberikan itu. Sehingga intellectual property Anda ya, IP Anda itu ada di desain. Dan banyak sekarang perusahaan-perusahaan maupun personil ya, peneliti maupun perusahaan-perusahaan yang kemudian dia itu fabless gitu. Fabless itu dia artinya tanpa ada fabrikasi di sana. Fabrikasinya nggak ada. Intellectual property dia atau properti penciptaannya dia itu hanya di bagian desain. Dia merancang desain yang sangat bagus dan kemudian menyerahkan proses fabrikasinya itu keluar. Mirip seperti Arduino ya. Arduino itu desainnya saja gitu. Mereka mendesain Arduino, mendesain framework softwarenya yang Arduino itu, dan masalah pembuatan papannya itu mereka serahkan aja ke pihak lain gitu, ke Cina, ke yang lain-lain yang dia memang mempunyai teknologi untuk membuat papan rangkaian, kemudian melakukan placement dan seterusnya, itu mereka serahkan ke sana gitu. Mereka banyak yang fabless gitu. Sehingga tidak perlu khawatir ya, Indonesia agak jarang ya, memang ada beberapa yang kemudian dia bisa membuat membuat PCB dan seterusnya. Tapi poinnya di sini adalah
kalau misalnya Anda fokus ya, Anda misalnya ingin fokus ke membuat satu aplikasi, maka yang perlu ditekankan salah satunya di bagian IP-nya ya, intellectual property Anda itu adalah di bagian desain. Anda buat desain Anda sebaik mungkin. Untuk membuat desain tersebut, maka Anda perlu memahami teknik ya yang akan nanti kita pelajari. Aplikasinya bisa sederhana sampai yang kompleks gitu. Dulu kami pun ya di waktu masih kuliah juga, kemudian ikut proyek penelitian yang membuat alat seperti itu juga gitu. Intellectual property kami adalah di bagian desain sampai layout, kemudian setelah jadi layout diserahkan ke vendor ya untuk dibuat PCB-nya, kemudian placing komponennya juga mereka assembly atau perakitan komponennya mereka lakukan juga. Kami dapat tinggal jadi, boardnya sudah jadi, kami tes, kami implementasikan sistem kami uji dan seterusnya sampai kemudian ya kita fokusnya hanya ke desain sampai kemudian mengembangkan aplikasi dan melakukan pengujian saja. Itu adalah intellectual property yang kemudian bisa ya dilakukan di sini. Dan banyak juga yang sukses ya, artinya dari yang bergerak di bidang mikroprosesor itu banyak yang sukses. Anda bisa lihat misalnya yang tadi yang Arduino itu sukses banget, sehingga banyak kemudian varian-varian yang lain yang kalau misalnya Anda bisa coba telusuri beragam board itu mereka sebagian besar adalah fabless gitu. Nah, intinya mudah-mudahan bisa Anda ini ya, Anda cerna gitu dari apa yang saya coba bahas ini gitu. Kemudian ini dari sisi organisasi komputer, nanti di bagian sini bahasa pemrograman ini juga akan kita pelajari. Karena ini terkait nanti dengan arsitektur yang digunakan. Karena arsitektur yang kita gunakan adalah 8051, maka Anda perlu memahami bahasa pemrograman assembler ya untuk 8051. 8051 itu adalah microcontroller terstandar. Saya mencoba menggunakan 8051 karena dia terstandar. Terstandar dalam artian semua vendor membuat microcontroller, dia dalam membuat IC-nya ya, membuat integrated circuit-nya itu, membuat chip-nya, dia mempunyai standar-standar tertentu. Standar meliputi pin out-nya ya, posisi pinnya apa saja dia sudah terstandar. Kemudian dari sisi arsitekturnya juga dia terstandar. Arsitektur nanti terkait dengan bahasa instruksi yang ada di microcontroller tersebut. Instruksinya dia sudah standar. Bahasa pemrograman assembler untuk 8051 yang dibuat oleh Atmel, dibuat oleh PIC itu sama gitu. Itu yang kita sebut sebagai standar. Sehingga 8051 inilah yang akan kita coba pelajari. Apakah ada microcontroller yang tidak standar? Ada. Anda kenal AVR, dia itu tidak standar. AVR dia merupakan arsitektur yang dibuat oleh Atmel. Jadi Atmel saja yang dia mendefinisikan sendiri arsitektur yang ada di AVR. Kemudian PIC, microchip ya, dia juga menggunakan dia mengeluarkan microcontroller yang tidak standar juga gitu. Jadi bisa dipahami ya, dan dia variannya juga banyak. Kalau 8051 dia variannya sedikit, paling hanya penambahan memori program, memori data dan seterusnya. Kalau di yang 8051, sedangkan AVR, PIC dia variannya banyak sekali. Sehingga kalau misalnya Anda dihadapkan oleh satu aplikasi, Anda akan punya banyak pilihan dan biasanya akan lebih memilih AVR, PIC maupun yang lain-lain yang dia itu bukan merupakan arsitektur standar. Ada tidak implikasinya? Ada gitu. Karena dia tidak standar, maka kalau misalnya Anda menggunakan bahasa assembler katakanlah untuk AVR, maka dia tidak bisa diimplementasikan untuk yang microcontroller yang dia PIC atau microcontroller yang lain. Kalau menggunakan assembler ya, tapi kalau menggunakan C masih bisa gitu. Walaupun kemudian Anda harus menyesuaikan register-register yang digunakan karena bisa jadi alamatnya beda gitu. Pengalamatannya itu dia akan beda. Register katakanlah untuk port 0 ya, port 0.
bagian besar mikrokontroler dia akan menyediakan port ya untuk mengalirkan data masuk maupun mengeluarkan data sebagai output gitu. Selalu ada gitu. Nah, alamat port 0 itu bisa jadi beda antara yang ada di AVR, yang ada di PIC dan yang lain. Itu yang saya sebut tadi adalah penyesuaian port ya, alamat portnya. Nah, dalam misalnya Anda menggunakan C, gitu. Ada kemudian satu aplikasi, kemudian Anda menggunakan C, Anda untuk misalnya AVR, maka Anda membutuhkan ya yang disebut sebagai compiler AVR. Kalau misalnya program C ini Anda ingin gunakan ke PIC, maka Anda harus menggunakan compiler PIC. Ke yang lain Anda menggunakan compiler yang lain. Gitu. Sehingga sebenarnya walaupun kemudian penggunaan mikrokontroler yang tidak standar, sekarang sudah banyak disupport ya, disupport banyak compiler yang bisa mengakomodir kalau misalnya Anda mengembangkan aplikasi dengan menggunakan bahasa pemrograman yang lebih tinggi. Katakanlah C ya, kebanyakan kan C untuk mikrokontroler gitu. Ada compiler AVR, ada compiler PIC, ada compiler-compiler yang lain yang memang dia sudah disediakan. Nah, banyak kemudian salah satu kemudian implikasinya Anda harus kalau menggunakan mikrokontroler yang tidak standar, Anda harus kemudian menyesuaikan alamat tadi ya, alamat port, alamat program dan seterusnya karena dia tidak standar antar PIC. Namun dengan menggunakan yang tidak standar, Anda akan mempunyai desain yang efisien karena memang spesifik untuk satu aplikasi gitu. Katakanlah misalnya yang tadi monitoring suhu dan temperatur, Anda menggunakan misalnya Tiny AVR ya, Tiny AVR. Gitu. Tiny AVR itu dia sudah cukup efisien ya, karena dia menyediakan sudah cukup efektif dan dia juga efisien. Portnya tidak terlalu banyak, kemudian sumber dayanya juga yang dibutuhkan juga lebih rendah daripada yang lain gitu. Anda bisa menggunakan itu untuk aplikasi yang tadi sederhana itu, memantau suhu, memantau kelembapan udara. Gitu. Hanya dengan menggunakan Tiny AVR dan bentuknya pun kecil juga, gitu. Sehingga Anda bisa membuat perangkat yang kecil dimensinya. Gitu. Nah, Anda mudah-mudahan sudah nanti bisa membayangkan ya beragam manfaat keuntungan kalau misalnya saya menggunakan ini karena opsi yang tersedia banyak. Anda harus bisa menentukan saya menggunakan ini karena dia mempunyai keuntungan seperti ini gitu. Tapi implikasinya ini Anda pun harus bisa memahami juga. Itu yang kemudian diharapkan ya dari Anda nanti selama mengikuti mata kuliah teknik mikroprosesor. Ini juga nanti akan selalu saya coba ulang-ulang karena ya inilah konsep dari desain ya. Konsep desain Anda akan punya banyak pilihan, banyak opsi untuk mengembangkan satu sistem berdasarkan kebutuhan yang diharapkan gitu, atau aplikasi yang ditugaskan ke Anda. Nah, ini bahasa pemrograman saya coba batasi nanti ya dalam bahasa pemrograman berikutnya itu adalah bahasa pemrograman assembler untuk 8051. Ini memilih prosesor tadi ya sudah saya sampaikan. Terkait dengan bagaimana model komputer, silakan nanti Anda bisa pelajari di arsitektur komputer terkait dengan dalemannya mikroprosesor itu seperti apa. Ini susunan mikroprosesor, bus interkoneksi. Nah, di bab sini, inilah yang nanti akan banyak kita pelajari. Ada CPU, ada memori, ada I/O. Bagaimana kemudian kita mengalirkan data ke memori, bagaimana kita mengambil data dari memori, bagaimana pengalamatannya, baik memori maupun I/O, bagaimana kemudian kita menempatkan data di register, akan kita pelajari di teknik mikroprosesor ini. Oke, ini yang diharapkan dari bab pertama.